Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Jangan lupa, seperti biasa, subscribe channel saya ya, supaya channel saya ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, supaya channel saya ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas broker yang salah satu broker legend juga di Indonesia, yaitu adalah broker Agnes. Kebetulan saya nggak ada bajunya Agnes, jadi saya tidak menggunakan baju Agnes kali ini, ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tuntas tentang broker Agnes, mulai dari kelebihan dan kekurangannya dari sudut pandang trader. Jadi sekali lagi pesan saya bahwa pilihlah broker sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Bukan karena ingin ikut IB atau ingin ikut teman atau ingin sesuai dengan kemauan kalian, bukan yang kalian butuhkan. Ya, oke. Oke, jadi Sobat Traders, kali ini kita akan membahas broker Agnes ya, salah satu broker legend ya di Indonesia, yang memang bisa dikatakan juga broker sejuta umat ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari broker Agnes. Seperti biasa, di awal broker itu saya selalu membahas tentang regulasinya. Apa saja regulasi dari broker Agnes? Ya, biasanya kita lihat di paling bawah. Di website halaman paling bawah. Oke, kita lihat. Agnes, Nimstar Limited is securities dealer registered in Seychelles. Dia terdaftar di regulasi Seychelles, FSA. Ya. Kemudian Agnes BV is security registered Curaçao. Ya, Central Bank of Curaçao. Jadi dia regulasi Curaçao, CBCS. Ya, ini Curaçao ini nggak tahu dari negara mana ya, Curaçao. Kemudian Agnes Financial Service Commission, BVI. Nah, BVI ini adalah British Virgin Island. Nah, ini dari Kepulauan Amerika. Ya. Kemudian FIERISO, the Financial Sector Conduct Authority. FSCA, ya, FSCA ini dari Afrika Selatan. Nah, ini Afrika Selatan salah satu regulasi offshore, tapi menurut saya cukup bagus, ya. Menurut saya regulasi offshore, tapi cukup kredibel, ya, Afrika Selatan. Oke, untuk regulasi, kemudian seperti biasa kita buka di Forex Factory, ya. Kita buka di Forex Factory, ternyata dia di Forex Factory itu dia berdiri sejak tahun 2008, kemudian kantor pusatnya itu di Limassol, Cyprus, dan regulatornya adalah SISEC dan FCA. Ya, berdasarkan dari data Forex Factory, ternyata dia telah mengantongi regulasi SISEC dan FCA. Jadi dia Eropa ya, dia lebih banyak di Eropa. Tapi dia belum mengantongi regulasi Australia. Ya, nah, kita lihat di sini. Ini adalah website dari FCA, Financial Conduct Authority. What is this firm? Ya, ternyata dia benar-benar terdaftar. Ya. Tipe regulated. Jadi Agnes tipenya regulated. Oke, Agnes UK, Agnes Europe ya. Dulu terdaftar dari Agnes Europe ya. Jadi dia terdaftar di FCA, dia benar terdaftar. Nah, kemudian yang Cyprus. Cyprus Agnes CY, Cyprus. Jadi ternyata dia juga terdaftar di Cyprus. Benar, dia benar terdaftar di Cyprus dan FCA. Oke. Dan untuk regulasi besarnya Cyprus dan FCA. Berarti ini salah satu nilai plus buat saya ya, karena Agnes itu sudah mengantongi regulasi FCA, jadi satu regulasi yang sangat-sangat diakui dunia ya. Salah satu regulasi juga yang betul-betul memang sangat-sangat kredibel ya, sangat-sangat kredibel dan sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian berdasarkan dari ini di bawah juga ada regulasi tambahan yaitu FSA ya, kemudian CBCS Curaçao, kemudian BVI, FSC, British Virgin Island, kemudian South Africa. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk apa saja kelebihan dari Agnes. Ya, yang pertama itu kita lihat di sini. Saya akan buka personal area. Jadi dia menawarkan banyak pilihan account. Ya, kalau kita buka open new account. Oke.
Jadi sobat traders, ini adalah jenis-jenis akun yang ada di Agnes, ya. Yang pertama dia ada akun standar, ya. Kemudian ada standar send. Jadi ternyata Agnes ini menyediakan akun send, ya. Tapi akun sendnya itu hanya untuk akun standar send, ya. Dia ada raw spread juga. Raw spread ini berarti sama dengan akun ECN. Kemudian dia ada get zero, akun zero, spread from zero, komisinya 3,5 USD juga, ya. Kemudian dia ada akun pro, ya. Akun pro ini no commission. Jadi kurang lebih nanti sobat traders kurang lebih raw dengan pro itu agak mirip-mirip lah, ya. Raw dengan pro itu agak mirip-mirip. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini bagus. Akun standar send ini ya sangat berguna untuk pemula, ya, yang ingin depo kecil yang di bawah $10. Ini sangat cocok, ya, karena Agnes menyediakan akun send. Apalagi untuk broker sekelas Agnes yang regulasi FCA, ya, tapi dia menyediakan akun send, ya. Jadi sangat-sangat bagus, ya, untuk akun sendnya. Kemudian untuk depo WD, untuk depo WD-nya sendiri, untuk depo WD, ya, dia ada internet banking, kemudian bank card, ada FasaPay, Skrill, ya, Web Money, Perfect Money, ya. Ada virtual token juga, ya, internet banking, ada wire transfer, ya, ada wire transfer, tapi wire transfer itu untuk dana-dana besar dari 5.000 USD sampai dengan 100.000 USD. Ya, sayangnya di sini saya tidak mendapatkan PayPal. Lagi-lagi saya tidak mendapatkan PayPal, ya. Dan bank lokalnya juga yang setahu saya itu terbatas, ya. Mungkin kayaknya cuma BCA, BNI, Mandiri kalau saya tidak salah, ya. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah. Ini adalah metode depositnya, metode deposit dan tentu saja dengan metode withdrawal, ya. Nah, kemudian dia juga tidak menyediakan fixed course, ya. Kekurangannya juga dia tidak menyediakan fixed course. Jadi kursnya di sini adalah kurs yang berlaku pada saat itu, ya, pada saat ini yang sesuai dengan kurs bank. Misalnya kalau Skrill biasanya dia kena biaya 0,5% dari kursnya, ya, tapi biasanya tergantung dari kebijakan brokernya sendiri, ya. Jadi dia tidak ada fixed course. Nah, kemudian kelebihan lain dari Agnes itu adalah dia ada social trading, ya. Nah, social trading ini berupa aplikasi, ya, kurang lebih mirip seperti broker FBS, ya. Dia menggunakan aplikasi social trading. Ya, social trading. Oke. Jadi ini contohnya, ya, contoh untuk social tradingnya, ya. Nah, kita bisa buat di sini, tapi lebih jelasnya sebenarnya di aplikasi. Nah, bagusnya di sini social trading untuk Agnes itu konsepnya bagus karena dia menyerupai akun PAM, ya. Dia menyerupai akun PAM, mirip dengan sistem copy trade di FBS karena dia hanya mengcopy profit loss-nya saja. Dia tidak mengcopy lot-nya, ya. Oke. Kemudian untuk eksekusi, ya. Kalau untuk eksekusi Agnes itu menurut saya lumayan, ya, lumayan oke, tapi slippage-nya tetap bisa dibilang agak-agak ini, ya, agak-agak tinggi juga, ya, dibandingkan dengan broker-broker yang lain, ya. Mirip-mirip, mungkin lebih mirip ke FBS, ya, FBS Okta lah, mirip-mirip lah untuk Agnes ini. Dan kemudian untuk eksekusinya juga dia kurang bagus karena dia pending ordernya dibatasi, ya, pending ordernya dibatasi. Oke, satu lagi kekurangan Agnes menurut saya di sini adalah Agnes itu tidak cocok untuk orang jualan. Kenapa tidak cocok untuk orang jualan? Ya seperti inilah. Contohnya misalnya dia signal ini dia profit, ya, tetapi lihat di sini profitnya dia dianggap minus. Kenapa dianggap minus? Ya karena depositnya itu profitnya itu dianggap menjadi deposit, ya, profitnya itu dianggap menjadi deposit. Maka di sini profitnya minus. Padahal sebenarnya akun ini adalah plus, ya. Coba kita lihat di sini. Akun ini plus tetapi dia dianggap minus. Jadi Agnes ini kekurangannya dia kurang cocok untuk orang yang lagi jualan, terutama jualan bot.
ya. Dia lebih cocok untuk orang yang trading sendiri, trading manual. Tidak cocok untuk jualan. Nah, di sini kekurangan Agnes. Saya sudah pernah komplain masalah history ini, ternyata memang tidak bisa. Dia memang by system setiap 6 bulan itu dia harus archive history. Dan ada beberapa broker yang cara archive history-nya bagus, tapi ada beberapa broker yang cara archive history-nya jelek. Contoh yang archive history-nya jelek itu seperti Agnes. Yang bagus itu seperti model FBS, ya. Nah, FBS itu dia archive, tapi ini tetap terhitung profit kalau di MK5. Jadi tentunya ini tidak cocok untuk jualan, karena ini mengurangi nilai jual, ya. Ini mengurangi nilai jual. Jadi menurut saya Agnes itu bagus, tetapi untuk dipakai sendiri, tidak cocok untuk jualan. Oke, ini adalah salah satu kekurangan dari Agnes, ya. Ini adalah pair social trade saya, ya. Salah satu kekurangan dari Agnes, terutama di pair AUD NZD. Kalau Euro USD dia agak kecil, AUD NZD ini yang saya katakan pending ordernya dibatasi, ya. Kita lihat di sini AUD NZD ternyata pending ordernya itu sampai dengan 110. Ya, ini suatu angka yang sangat-sangat besar, ya. Sangat-sangat besar. Pending ordernya dibatasi 110 poin. Inilah salah satu kekurangan dari Agnes yang menurut saya cukup parah, ya. Cukup parah. Jadi kita tidak boleh melakukan scalping untuk ini, ya. Ini tidak bisa untuk melakukan scalping, ya, untuk pair ini, karena pending ordernya saja 110. Berarti kalau Anda mau melakukan scalping, Anda harus meletakkan pending order lebih besar dari 110 poin untuk pair AUD NZD, ya. Dan ada keterangan-keterangan yang lain yang bisa sobat traders lihat, ya, di MetaTrader. Tinggal klik properties, ya. Jadi ini stop level. Setiap pair itu beda-beda stop levelnya, ya. Apa itu pending order dibatasi? Ya, ini mari kita lihat. Oke, jadi ini penjelasan saya tadi soal pending order yang dibatasi, ya. Kita lihat, ini sebelah kanan ini adalah broker Agnes dan sebelah kiri ini adalah broker X. Apa bedanya? Nah, kita lihat di sini. Untuk broker Agnes sendiri, dia bedanya di sini satu, sehingga kita tidak bisa menaruh pending order kita. Kita harus menunggu kapan kita bisa menaruh pending order kita, ya. Pada saat jaraknya ini 110 baru kita bisa taruh sesuai dengan penjelasan saya tadi. Karena AUD NZD tadi pending ordernya nilainya sangat besar, 110. Sedangkan kalau di broker X sendiri, kita bisa langsung menaruh pending order dengan jarak 1 poin, kita bisa langsung menaruh pending order kita. Ya, jadi di sini terlihat sekali perbedaan dari broker Agnes, ya. Makanya buat sobat traders yang menggunakan teknik micro scalping, itu saran saya jangan menggunakan broker Agnes, karena broker Agnes ini sangat tidak cocok untuk teknik micro scalping. Micro scalping itu apa? Yang teknik di mana TP-nya itu kurang dari 10 poin. Apalagi kalau untuk pair AUD NZD seperti ini, itu TP-nya itu harus 110 poin. Nah, itu sangat-sangat besar. Jadi kita tidak bisa tinggal, ya, kita tidak bisa tinggal sebentar, karena kita harus menunggu supaya angkanya itu bisa terpenuhi, ya. Bisa dengan cara manual, tapi kalau manual kita harus menunggu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menunggu, ya berarti solusinya kita tidak bisa. Kita harus biarkan seperti itu, karena kita tidak bisa menaruh place, ya. Place sesuai dengan gambar yang ada di sini, place, ya. Karena jaraknya harus 110 poin. Jadi itu menurut saya sangat-sangat merugikan buat Agnes, ya. Oke, jadi kesimpulan saya untuk broker Agnes di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya akan rangkum, ya. Jadi untuk yang pertama, kelebihannya adalah satu yang paling menonjol dari Agnes adalah saat ini Agnes satu-satunya broker yang menyediakan mata uang IDR untuk trading, ya. Kalau kalian bisa lihat, satu-satunya broker yang menyediakan mata uang IDR untuk trading, ya. Untuk broker luar saat ini yang saya temukan hanya Agnes yang menyediakan mata uang IDR. Tolong kalau misalnya ada broker lain yang menyediakan mata uang IDR, tolong tulis di kolom komentar, akan saya review, ya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu Agnes menyediakan akun Sen, ya. Agnes menyediakan akun Sen. Jadi sangat cocok untuk pemula dengan pemula yang ingin deposit di bawah $10, ya. Karena kalau di bawah $10 berarti sama dengan 1.000 sen, ya. $10 berarti sama dengan 1.000 sen. Itu sangat cocok untuk pemula sehingga bisa memaksimalkan lotnya dengan baik, ya.
Nah, kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dia sudah mengantongi regulasi FCA. Ya, jadi kalau regulasi FCA ini besar kemungkinan dia jauh dari money game. Ya, seperti pembahasan-pembahasan yang pernah saya bahas. Ya, kalau FCA itu jauh dari money game. Karena untuk membuat money game itu sendiri dia memang artinya kebanyakan dari broker-broker offshore, ya, bukan dari FCA. Ya, jadi FCA ini sangat aman ya untuk Anda deposit $1 juta ke atas pun masih sangat aman ya FCA. Nah, kemudian yang keempat, kelebihannya lagi adalah social tradingnya di sini memiliki konsep PAM. Konsep PAM. Jadi konsep PAM itu artinya dia hanya mengcopy profit loss-nya. Jadi bagus untuk master dan untuk follower juga bagus ya. Master bagus karena akunnya tidak bisa di-copy ya, hanya menyediakan history trade-nya berapa. Follower tidak mendapatkan MT4 ya, follower tidak mendapatkan MT4, tetapi dia hanya mengcopy profit loss. Berarti bisa di-follow untuk dana $10 sekalipun. Untuk social trade Agnes ini bisa di-follow dari dana $10. Kita tidak perlu khawatir ya. Kemudian nah, kelebihan yang banyak disukai orang itu adalah deposit withdrawal-nya instan ya. Kadang saya pernah deposit itu ribuan dolar ya, ribuan dolar itu kurang dari 5 menit sudah masuk rekening. Jadi bisa saya katakan bahwa Agnes ini deposit WD-nya top ya, walaupun dia tidak menyediakan local exchange tapi untuk depo WD-nya sangat top menurut saya. Kemudian yang keenam itu adalah dia menyediakan support bahasa Indonesia ya, itu jarang juga dipunyai oleh broker-broker FCA yang lain ya. Kebanyakan broker FCA yang lain itu tidak menyediakan support bahasa Indonesia, tapi Agnes ini dia menyediakan support bahasa Indonesia yang bisa kita chat langsung. Kita tinggal chat langsung di client area kita. Oke, setelah membahas kelebihan, saya akan membahas kekurangannya. Ya, apa saja kekurangan dari broker Agnes? Yang pertama adalah itu yang saya katakan tadi, yang sudah saya jelaskan bahwa pending ordernya dibatasi. Bahkan untuk per audience day itu sampai dengan 110, dibatasi sampai 110 poin. Itu sangat tidak cocok untuk pemain trader yang menggunakan teknik micro scalping atau yang ingin menggunakan robot. Itu sangat-sangat terganggu. Ya, itu yang pertama kekurangannya. Jadi tidak cocok untuk pemain yang menggunakan teknik micro scalping. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah history MK5 itu selalu di-archive. Archive itu yang seperti saya jelaskan tadi bahwa setelah berjalan 6 bulan itu historinya itu akan semua hilang, profitnya itu akan dianggap tidak ada dan akan dianggap sebagai deposit. Padahal sebenarnya akunnya profit. Ya, itu kekurangan yang kedua. Yang kekurangan yang ketiga adalah Agnes tidak menyediakan fixed course. Ya, Agnes tidak menyediakan fixed course. Jadi fixed course-nya ini hanya broker-broker tertentu ya. Jadi Agnes tidak menyediakan fixed course. Dia hanya untuk menyediakan yang floating course yang sesuai dengan kurs yang ada pada saat itu. Kemudian yang keempat itu slippage-nya. Ya, slippage-nya menurut saya cukup parah ya. Cukup parah, tapi mungkin lebih bagus teman-teman bisa coba ya, karena mungkin saya kan cobanya kemarin di akun Sen ya. Tapi kalau misalnya saya salah untuk masalah slippage, tolong dikoreksi ya. Slippage itu menurut saya masih lebih bagus XM ya. Tapi kalau Agnes dengan FBS ya agak mirip-mirip lah. Agak mirip-mirip juga lah kalau Agnes dan FBS. Tapi ya nggak tahu lah apakah dengan akun profesional, karena saya belum pernah coba akun Pro-nya dengan akun raw spread-nya ya. Mungkin akun raw spread dengan Pro lebih bagus ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian yang kelima, kekurangan yang kelima itu dia masih sampai saat ini belum menyediakan PAM dan MAM ya. Dia hanya menyediakan social trade. Social trade itu berarti copy trade ya. Tapi kalau PAM dan MAM sampai saat ini Agnes belum menyediakan PAM dan MAM. Oke. Jadi sekian dari saya. Itulah kesimpulan saya mulai dari kelebihan dan kekurangan. Jadi harap sobat-sobat traders bisa memilih broker ya berdasarkan apa yang kalian butuhkan ya. Sesuaikan kebutuhan kalian apa, teknik trading kalian apa, apakah kalian menggunakan swing. Kemudian Agnes juga cocok untuk menggunakan swing. Salah satu kelebihan tambahan itu Agnes free swap ya. Dia free swap untuk semua pair ya, bagus. Dia free swap untuk semua pair sehingga cocok untuk pemain swing ya. Jadi pelajari teknik kalian apa, kemudian kalian senang depo menggunakan apa,
kemudian robot yang kalian gunakan itu tipikalnya seperti apa, ya itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan apakah kalian ingin jualan ataukah ingin trading sendiri? Kalau ingin jualan, ya saran saya jangan menggunakan Agnes karena kurang cocok untuk orang yang berjualan. Lebih cocok untuk orang yang trading sendiri. Ya, oke, sekian dari saya. Alfa, pakar broker forex, dan ingat selalu pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan seperti biasa saya selalu mengingatkan bahwa jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel saya, dan bagikan kepada orang-orang supaya bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.